Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, pencipta alam semesta dan segala isinya, pemberi kehidupan bagi kami datang kepadamu memohon pertolonganmu, supaya sebentar lagi sebelum kami mendengarkan firman Tuhan dan perenungannya, Tuhan mencurahkan kami roh hikmat sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan untuk kehidupan kami selanjutnya kami dapat berpegang kepada pengertian yang Kau berikan pada saat ini. Sertai hamba-Mu yang memberitakan maupun kami semua yang mendengarkan. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 33 sampai 34, demikian firman Tuhan. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras di Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa, mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini mengutip apa yang dilakukan oleh Raja Salomo yang penuh hikmat dari Tuhan itu. Dia mempunyai perhatian dan pengetahuan tentang lingkungan hidup yang cukup luas, seperti yang boleh kita baca. Bagaimana dikatakan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 33 bahwa Salomo mempuisikan pohon-pohonan. Dia mengenal pohon aras di Libanon. Dia mengenal bahkan sampai ke hisop yang tumbuh di dinding-dinding batu di mana lingkungan dia berada. Saudara-saudara, begitu juga dia bisa memahami kehidupan tentang hewan-hewan, binatang melata, dan juga ikan-ikan seperti yang disampaikan di ayat ke-33 tadi. Ini menimbulkan kekaguman akan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo. Begitu mengenal seluruh lingkungan hidup di mana dia berada, lingkungan alam sekitarnya, tempat dia berada, dan dalam hikmatnya dia memanfaatkan semua itu dalam membesarkan, membuat sejahtera kehidupan masyarakatnya, kehidupan rakyatnya dalam kerajaannya. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Januari, Februari, terdapat banjir yang cukup besar. Banyak daerah yang mengalami banjir. Ada yang oleh karena kerusakan alam maupun oleh karena situasi dan kondisi lingkungan di mana tempat itu berada tidak lagi memungkinkan penyerapan air. Intinya oleh karena apa yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu lingkungan yang ada. Deteriorisasi ini dapat disebabkan oleh bencana alam maupun oleh bencana yang disebabkan oleh manusia. Dan akibatnya adalah begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang mengalami kerusakan, bahkan kepunahan. Dan kalau demikian juga habitat yang telah rusak telah membuat juga binatang-binatang kehilangan makanannya. Itu oleh karena kerusakan tumbuh-tumbuhan akibat lingkungan yang rusak.
Bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri? Penebangan pohon, penggunaan lahan, perluasan lahan, pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak bijaksana mengakibatkan kerusakan yang parah pada lingkungan hidup. Begitu juga sebenarnya bencana alam, oleh karena gunung meletus, oleh karena gempa bumi dapat membuat lingkungan juga menjadi rusak. Namun yang paling membahayakan pada saat ini adalah aktivitas manusia yang terus-menerus yang mengakibatkan kerusakan alam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita melakukan perubahan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita dari hal-hal yang kecil. Ada 4 hal kecil yang saya ajak kita semua untuk melakukannya bersama-sama. Yang pertama, jangan sia-siakan makanan. Karena kalau makanan itu tidak kita makan, padahal jumlahnya besar, maka kita harus membuangnya dan dia menjadi sampah. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Saudara-saudara, sampah hanya berpindah tempat saja dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sampah itu sendiri tetap ada. Yang ketiga, untuk mengatasinya, maka mari kita bersama-sama mengurangi sampah dengan berbelanja dengan bijak, mengkonsumsi makanan ataupun berbagai macam hal lain dengan bijak, maka kita akan mengurangi sampah. Dan selanjutnya kita mengelola sampah, salah satunya misalnya membuat pupuk kompos, pupuk organik cair, ataupun kita melakukan biopori. Yang keempat yang dapat kita lakukan di rumah kita adalah menghemat energi dan menanam pohon. Kita bisa mempergunakan halaman beranda rumah kita, walaupun mungkin tidak seberapa, dengan menggunakan pot ataupun dengan yang terbaru hidroponik atau aquaponik, akan mengajak kita untuk melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil. Dan kiranya apa yang kita upayakan ini kalau kita lakukan bersama-sama akan juga mengalami perubahan dalam kehidupan bersama kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Lingkungan hidup ini bukan hanya untuk manusia, tapi untuk makhluk yang lain. Tuhan